untuk kalian tolong jangan menuakan umur kalian. Lebih baik kalau misal umur kalian belum genap 21 tahun ya, lebih baik kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa lagi ya, tentunya masih bersama Wiwi Sugiyarti, channel Ngapak Wadon. Nah, oke guys, jadi di video kali ini Wiwi mau berbagi informasi ya untuk kalian, bagi para calon TKI atau TKW ya. Ini khususnya untuk Singapura, Taiwan, Hong Kong, Malaysia dan sebagainya ya guys ya. Jadi hari ini Wiwi akan bahas ini soal menjadi seorang TKW ya, khususnya ya guys ya. Nah, ini syaratnya apa aja sih menjadi seorang TKW ya? Nah, jadi syarat yang pertama atau yang utama ya guys ya, kita itu harus umur 21 tahun. Nah, kenapa sih Kak? Kok misal di umur 18 atau 19 tahun itu nggak bisa jadi TKW? Bukan nggak bisa ya guys ya, tapi itu batas minimal 21 tahun ya. Kenapa? Karena di usia segitu kita itu udah matang ya, udah dewasa ya guys ya. Dan untuk 18 tahun atau 19 tahun ya, minimal tuh 21 tahun ya guys. Kalian tuh harus menunggu ya umur 21 tahun ya, kerja di mana gitu ya guys ya, di perumahan atau di apa, sambil menunggu umur kalian 21 tahun ya guys ya. Nah, jadi kenapa harus umur 21 tahun? Ya mungkin dari tahun-tahun yang dulu gitu ya guys ya, itu umur bisa dipalsukan atau bisa dituakan ya guys ya. Tapi lebih baik jangan ya guys ya. Misal ya ini ya guys ya, kalian tuh umur baru 19 tahun dan kalian ingin pergi ke luar negeri gitu ya guys ya, dan ada sponsor yang ngiming-ngiming kalian gitu untuk berangkat ke luar negeri gitu ya, dan umur kalian tuh dituakan menjadi 25 tahun. Itu jangan ya guys ya, karena nanti yang susahnya kalian. Kenapa? Karena kalau misal di umur kalian 19 tahun terus dituakan 25 tahun, dan nanti kalian kalau udah balik dari negara tujuan ya, atau negara misal ya negara Taiwan, kalian tuh akan susah lagi untuk berangkat ke negara luar negeri lagi. Kenapa bisa gitu? Nah, karena dokumen ya, dokumen yang palsu, mungkin paspor ya, paspor kita itu umur 30 misal ya, dan padahal kalian tuh baru umur 25 tahun atau 20 gitu ya guys. Nah, kalian akan susah untuk apa ya namanya ya guys ya, untuk kembali lagi ke negara tujuan gitu ya guys ya, karena kita harus memerlukan dokumen yang asli ya. Paspor kalian tuh di umur 30 tahun. Nah, sedangkan di KTP kalian atau di KK atau di kartu keluarga kalian itu umurnya tuh baru 25 tahun. So otomatis mau nggak mau kalian harus mencari dokumen yang dahulu gitu ya, yang dahulu kalian palsukan. So otomatis nanti susah ya guys ya, dan ribet ya. Lebih baik kalau kalian belum umur 21 tahun, lebih baik kalian menunggu gitu ya guys ya, karena di kasus-kasus yang dahulu gitu itu bisa ya memasukkan dokumen, tapi jangan ya guys ya, karena nanti yang susah itu kalian gitu ya guys. Nah, jadi kita bahas langsung aja syarat-syaratnya apa aja ya. Jadi syarat yang pertama ya guys ya, kita itu harus umur 21 tahun gitu ya. Dan syarat yang kedua itu kita harus ada KTP, terus ada KK, ada akte kelahiran, dan yang terlahir itu ada surat izin keluarga ya. Nah, dan surat izin keluarganya ini seperti apa? Jadi surat izin keluarga adalah surat yang orang tua kalian itu mensetujui kalian untuk pergi ke luar negeri. Dan di dalam surat itu ada tulisan seperti itu ya, intinya ya guys ya. Dan bukan itu aja, jadi orang tua kalian itu harus ada
tanda tangan orang tua kalian, terus ada tanda tangan dari ketua RT dan RW ya, dan disitu juga harus ada COP dari RT dan RW kalian ya. Itu penting ya guys ya. Jadi tanpa itu kalian tidak bisa pergi ke luar negeri gitu ya guys. Dan ada lagi ya guys ya, syarat yang lahir ya, kalau kalian udah menikah, so otomatis harus ada buku menikah ya, atau bahasa ngapaknya itu kitir ya guys ya. Kalau di rumah saya itu kitir gitu ya. Jadi harus ada buku nikah dan surat izin dari suami gitu ya guys. Nah, setelah kalian udah mengumpulkan ini semua ya, atau fotokopiannya ya guys ya, kalian datang di suatu PT yang resmi ya, di tempat kalian, dan kalian datang. Biasanya kalau dipanggil itu 1 hari ngisi formulir dulu gitu ya. Biasanya kalau dipanggil itu 1 hari atau 2 hari ya, kalian dipanggil untuk medikal ya. Nah, kalau hasil medikalnya sendiri itu saya pribadi ya, itu menunggu 2 hari ya guys, atau 3 hari lah ya, saya lupa gitu ya. Ya kurang lebihnya 2 hari atau 3 hari. Nah, jadi kita menunggu ya, menunggu hasil medikal. Nah, kalau kita dinyatakan fit, so kita harus ada proses pembekalan ya, atau belajar ya, dari belajar bahasa. Misal ya, kalian mau ke Taiwan gitu, jadi kalian harus bisa bahasa Mandarin, kosakatanya gitu ya. Nah, kurang lebih itu kita belajar selama 3 bulan. 3 bulan ya, 3 bulan di training center ya guys ya. Nah, karena kita udah belajar, kita udah bahasa oke gitu maksudnya ya guys. Nah, di situ nanti kalian biasanya itu interview sama majikan ya, interview sama majikan. Nah, kalau kalian udah mendapat majikan, tapi karena prosesnya juga kan rumit ya guys ya, nggak segampang itu gitu mendapat majikan langsung berangkat, enggak ya guys ya. Kalau di negara Taiwannya sendiri itu kita harus ada teto ya. Apa sih yang dimaksud dengan teto? Nah, jadi teto itu adalah pembekalan atau syarat untuk kerja ke luar negeri ya, khususnya untuk daerah Taiwan gitu ya guys. Nah, jadi tetonya itu ya, kita itu harus ibaratnya menunggu dipanggil ya. Kalau kita udah semuanya udah beres ya, kita menunggu teto. Nah, tetonya itu bukan di tempat Thailand ya, kalian maksudnya ya, atau di PT kalian itu enggak ya. Jadi tetonya itu harus ada di Jakarta. Nah, tetonya itu apa sih gunanya teto? Nah, teto itu ya, kalau kemarin pengalaman gitu ya, teto itu menyebutkan nama kalian gitu ya. Misal seperti ini ya, nama Wiwi Sugiarti, umur sekian, alamat sekian, tujuan Taiwan gitu ya. Jadi itu harus sesuai dengan paspor kalian, harus diapalkan. Nah, susahnya kenapa saya bilang harus memakai umur asli atau jangan dituakan. Nah, takutnya nanti kalian pas waktu teto tuh kalian tuh menyebutkan salah, itu udah fatal, udah nggak bisa lagi berangkat lagi ke Taiwan gitu guys ya. Itu gunanya jangan menuakan umur ya guys ya, harus umur asli. Nah, kalau kita udah tetoan kak, terus apalagi sih yang syaratnya gitu ya. Nah, jadi syaratnya itu kalau kita udah tetoan, kita tinggal menunggu visa. Kalau kita visa kita udah turun, kita berangkat ke negara tujuan atau negara Taiwan misalnya ya guys ya. Nah, kalau udah di negara Taiwan, kita itu juga harus medikal lagi. Dan kalau udah medikal selesai, kita dijemput sama majikan. Jadi seperti itu ya guys ya. Nah, semoga untuk kalian, untuk bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf ya, ini pelakunya itu di dapur, saya itu lagi ngevlog di dapur nanti, jadi saya langsung mau masak gitu ya guys. Jadi mohon maaf agak terganggu pemandangan tong sampah ya guys. Nah, jadi syaratnya itu ya guys ya, untuk kalian yang mau berangkat ke negara tujuan kalian ya, khususnya untuk Taiwan ya guys ya. Jadi pengalaman Wiwi itu seperti itu dulu ya. Jadi untuk kalian tolong jangan menuakan umur kalian. Lebih baik kalau misal umur kalian belum genap 21 tahun ya, lebih baik kalian harus menunggu umur kalian 21 tahun ya. Jadi
nanti yang susah dan senangnya itu kalian gitu. Kalau umur kalian dituakan, nanti yang susah kalian, nggak bisa berangkat lagi ke negara tujuan karena semua data kalian udah dipalsukan gitu ya guys. Nah, jadi guys, oke, cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mau datang ke luar negeri ya, menjadi seorang PKW. Tetap semangat ya. Semoga hari ini hari yang jauh lebih baik untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian. Salam BMI Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.